Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok pada siang hari ini. Nah, kalau boleh tahu, kenalan terlebih dahulu ya. Boleh dari kanan ibu? Nama saya Muhammad Adi Al-Fatih. Saya Iya, panjang banget ya namanya ya. Nah, untuk itu boleh dong kita membuat kegiatan konseling hari ini. Nah, di sini ibu ingin mengajak kalian sejenak. Pernah nggak sih kalian itu ngerasa kurang percaya diri di depan umum? Iya. Nah, untuk itu apa sih kegiatan bimbing konseling ini? Anak-anak itu sebelumnya ibu mau tanya, anak-anak kesini itu dengan sukarela atau terpaksa? Sukarela, baik. Nah, kalian itu tahu bimbingan konseling ini dari mana? Dari sosial media, poster atau apa? Sosial media. Nah, baik. Anak-anak taunya dari sosial media. Nah, tahu nggak sih bimbingan konseling itu apa? Belum tahu. Pernah dengar nggak tapi? Nah, ibu perjelas dulu ya. Ibu jelaskan dulu apa sih bimbingan konseling itu. Bimbingan konseling yaitu bimbingan yang dilakukan dalam suasana kelompok yang bersifat umum dan tidak membahas masalah pribadi yang mendalam. Jadi, jika di dalam proses bimbingan nanti terdapat beberapa atau ada yang spill atau menceritakan pengalaman pribadinya, kalian harus dapat merahasiakannya. Dan ini sudah termasuk ke dalam sumpah pelaksanaan bimbingan konseling. Bagaimana? Apakah semuanya sepakat? Baik, sepakat. Dan untuk waktunya, itu mari kita sepakati waktu dengan menggunakan 15 menit. Anak-anak sepakat? Nah, di sini itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu ibu tadi sudah menjelaskan semua masalah yang ada di sini pasti akan terjaga kerahasiaannya. Nah, apa sih yang membuat anak-anak itu ada masalah di dalam sekolah, cara ngomongnya susah atau gimana, itu masalahnya apa? Kalau susah kurang percaya diri di depan umum ya? Kurang percaya diri di depan umum. Terus saya yang sampingnya kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Sama aja. Iya, sama aja. Kurang percaya diri di depan umum. Kenapa anak-anak bisa kurang percaya diri di depan umum? Pengalaman pribadi mulai dari ibu. Kenapa kurang percaya diri di depan umum? Karena takut salah. Makanya nggak percaya diri kalau ngomong di depan umum. Terus yang sampingnya ya karena takut salah. Terus sampingnya takut salah juga. Nggak pernah pede. Oh, bibet kalau ngomong di depan umum, rasanya bibet. Oh, malu juga, takut kalau diketawain orang gitu juga. Iya gitu. Oke. Nah, di sini ibu bisa menyimpulkan bahwasannya anak-anak ini kurang percaya diri bahwa kalau disuruh ngomong di depan umum. Anak-anak jika ingin percaya diri di depan umum, nah berarti kita di sini akan mengungkap kasus yaitu percaya diri di depan umum. Gimana sih caranya kita percaya diri di depan umum? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada siang hari ini, sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya anak-anak. Ice breakingnya yaitu jika ibu bilang pagi tentunya 1 kali, jika siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam tidak perlu tepuk. Oke. Siap anak-anak? Siap. Siap. Siang, sore,
sih penyebabnya percaya diri itu? Nah, kita itu gimana caranya biar bisa percaya diri di depan umum? Gimana sih biar bisa ngomong di depan banyak orang? Nah, itu biasanya anak-anak ini sulitnya untuk bicara di depan umum itu apa? Di dalam diri ini kayak takut, tegang atau gimana? Apa? Tegang. Terus ada yang deg-degan, ya deg-degan. Cemas nggak perasaannya? Cemas. Nah, baik. Sebelumnya itu ya, siapa yang pernah gugup di kelas saat disuruh maju oleh gurunya? Ya, karena apa? Kena hukum tapi cuma berdua, jadinya kurang pede. Kalau cuma berdua di depan, nggak ada yang di depan, cuma aku sama temen gitu ya. Selesai? Karena apa? Waktu itu kenapa? Kok bisa kurang percaya diri? Takut. Oh gitu. Nah, perusahaan menurut kalian itu kenapa seseorang itu bisa kurang percaya diri? Kenapa sih orang itu bisa kurang percaya dirinya? Karena sulit ngomong kah? Atau ngomongnya sering salah kah? Atau takut dihakimin karena takut diketawain orang-orang? Atau gimana? Pernah? Nah, hari ini kita akan membahas yaitu percaya diri di depan umum. Nah, percaya diri itu apa sih? Yaitu keyakinan terhadap kemampuan diri kita. Anak-anak misalnya disuruh pidato nih, anak-anak mewakili sekolah, anak-anak pidato mewakili sekolah. Anak-anak itu positifnya akan belajar semaksimal mungkin kan, belajar agar anak-anak itu mendapatkan juara untuk mengharumkan nama baik sekolah. Nah, itu anak-anak pada saat pidato, anak-anak pastinya membutuhkan kepercayaan diri, percaya diri sendiri, bahwasanya aku ini bisa ngomong di depan umum, dan aku bisa kayak orang lain juga yang bisa ngomong di depan umum tanpa harus belibet, tanpa harus mikirin aku ini bakal salah. Itu nanti anak-anak, kalau anak-anak berpikirnya positif, itu pasti akan mewujudkan positif juga. Pikiran kita itu mempengaruhi perilaku kita yang akan kita lakukan ke depannya. Jadinya, semisalnya anak-anak pikir pada saat ulangan, ini besok aku nggak bisa nih, ini pasti bakal susah nih, terusan aku nggak bakal bisa ngerjain nih karena cuma belajarnya gini-gini aja. Nah, anak-anak kena biar bisa pede dan percaya diri itu gimana sih? Anak-anak harus mulai belajar itu sesuai dengan porsi anak-anak. Misalnya anak-anak ingin belajar lebih maksimal, anak-anak kita harus bisa memanajemen waktu itu tadi yang Ibu menjelaskan. Nah, di sini harus percaya diri dengan apa yang anak-anak punya. Fokus dengan kelebihan anak-anak, jangan kekurangannya. Kalau anak-anak fokus pada kelebihan anak-anak, pasti anak-anak akan lebih apa? Ada yang tahu? Lebih percaya diri, lebih baik ke depannya, karena anak-anak itu fokus pada kelebihan anak-anak, tidak perlu fokus dengan kekurangannya. Pada hakikatnya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing begitu. Nah, harus percaya diri di depan umum itu nggak harus, cuma kita harus belajar step by step gimana kita bisa ngomong di depan umum dengan percaya diri begitu. Nah, ciri-ciri orang percaya diri itu apa sih Ibu? Ada yang tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan. Berani berbicara, tidak takut mencoba, yakin dengan kemampuan diri dan mampu menerima kritikan. Berani berbicara. Kita dari hal kecil dulu deh. Kita berani mengawali pembicaraan dengan teman kita. Ada yang di sini kalau nggak diajak ngomong temennya, diem aja? Ada? Tapi harus
harus temennya dulu nih yang nyapa kita, harus temen kita dulu nih yang ngawalin pembicaraan. Ada di sini? Oke, iya ada. Nah, sebaiknya kita kalau mau percaya diri di depan umum itu sebaiknya kita akan melatih pembicaraan kita. Gimana sih caranya kita berbicara dengan teman terlebih dahulu, berbicara kepada guru terlebih dahulu, berbicara di depan umum baru, yang itu dinamakan step by step langkah kita. Nah, mulailah langkah kecil untuk menggapai langkah yang besar gitu. Nggak tiba-tiba langsung besar, nggak ada di sini yang namanya langsung bisa. Kita semua di sini akan berproses pada posisinya sendiri-sendiri begitu. Nah, tidak takut mencoba. Di sini ada yang pernah enggak takut buat nyoba sesuatu. Semisalnya aku mau belajar ini, tapi takut deh, takut aku nggak bisa. Pernah. Nah, kalau pernah, anak-anak mulai sekarang itu harus belajar lebih menantang diri kita sendiri buat bisa untuk mencoba hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru itu kayak apa sih, Ibu? Hal-hal yang baru itu hal-hal yang belum pernah kita lakuin. Misalnya anak-anak ini belum pernah menjawab jawaban dari guru dengan cepat. Nah, anak-anak bilang sama diri anak-anak sendiri, aku besok harus jawab pertanyaan guru itu dengan cepat deh. Besok, mungkin sekarang belum bisa, tapi besok aku pasti bisa gitu. Itu akan membuat anak-anak lebih percaya diri dan akan lebih maksimal gitu. Nah, selanjutnya yaitu jangan takut untuk mencoba sesuatu. Yakin dengan kemampuan diri, yaitu yakin bahwa kita itu mempunyai sisi positif, mempunyai kelebihan, tidak cuma kekurangan. Dan yang Ibu jelaskan tadi, pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitu. Nah, seterusnya penyebab kurang percaya diri itu apa sih? Di sini penyebabnya itu takut salah, sering dibanding-bandingkan, kurang pengalaman. Nah, takut salah, sering dibanding-bandingkan. Di sini ada yang pernah membanding-bandingkan diri dengan temennya, membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kok aku kayak gini, temanku kayak gini ya? Pernah nggak? Kok temanku bisa jawab ini, kok aku nggak bisa ya? Padahal itu jawabannya enak. Pernah nggak? Nah, pernah. Nah, itu termasuk kurang percaya diri. Nah, kurang pengalaman. Kurang pengalaman itu kurang cara kita berpikir luas. Anak-anak tuh mikirnya ke situ aja. Nah, kurang pengalaman. Kenapa kita bisa kurang pengalaman? Mungkin kita kurang membaca buku, kita kurang untuk bergaul dengan orang sekitar, kita hanya diam dan tidak ingin tahu masalah-masalah atau yang terjadi di sekitar kita. Makanya kita kurangnya pengalaman. Pengalaman itu juga bisa mempengaruhi cara kita berbicara. Semakin banyak kita berpengalaman, semakin kita mudah untuk berbicara. Dikarenakan, karena apa? Karena kita mengetahui apa sih yang mau kita omongin, apa sih yang bakal kita lakuin nantinya, gimana sih biar kita bisa buat dia itu lebih senang buat ngobrol sama kita gitu. Nah, selanjutnya yaitu selalu memikirkan pendapat orang lain. Setiap pendapat itu memang boleh untuk kita masukkan ke diri kita. Pendapat orang itu kan berarti kritikan baik buat kita ya, biar kitanya lebih baik dan lebih percaya diri. Nah, itu biasanya kita nggak harus masukin pendapat orang lain terusan semuanya dimasukin, itu nggak perlu. Misalnya ya, sulit belajar, kamu tuh sulit belajar, kamu pasti anaknya ini itu, nggak juga. Kamu harus terapin ke diri kita, aku tuh anaknya sebenarnya ini, mungkin aku bisa merubah dari diriku sendiri gitu. Berpikirnya harus yang positif gitu. Nah, cara meningkatkan percaya diri yaitu berpikir positif, berlatih berbicara, mengenali kelebihan diri, tidak takut gagal dan berani mencoba hal baru. Nah, di sini anak-anak kenal nggak sama diri anak-anak sendiri sejauh ini?
siapa sih aku, apa sih hobiku, apa sih kelebihanku. Coba, apa sih kelebihanku, apa sih yang aku punya potensinya, mulai dari krim. Kelebihannya main apa, bulu tangkis atau apa gitu. Apa suka ngomong, suka nulis gitu. Suka ngomong. Nah, mungkin mulai dari situ, public speakingnya itu mulai diasah. Nah, semakin kamu suka ngomong, semakin kamu banyak pengalaman, itu akan membuat public speaking menjadi lebih bagus begitu. Mungkin sampingnya kelebihannya apa ya, aku tuh sukanya ini, aku nih kayaknya kalau ngaku ini bisa jadiin aku buat kelebihanku loh, ini apa, belum tahu. Nah, mungkin selama ini belum tahu ya. Nah, mulai dari sekarang coba anak-anak ini memahami diri anak-anak sendiri. Nah, pahami diri anak-anak sendiri, kelebihannya apa, baru anak-anak mengembangkan itu. Habis mengembangkan itu, anak-anak harus mempunyai relasi yang lebih luas. Apa itu Bu relasi? Pengalaman yang lebih luas. Pengalaman dari orang lain, pengalaman dari lingkungan sekitar, begitu. Agar anak-anak bisa lebih melatih public speaking anak-anak menjadi lebih bagus, begitu. Nah, cara meningkatkan percaya diri. Nah, itu berpikir positif, berbicara, dan berlatih, mengenali kelebihan diri, tidak takut gagal, dan berani mencoba hal baru. Tipsnya itu, berdiri tegak saat berbicara, lakukan kontak mata, berbicara dengan suara jelas. Berdiri dengan tegak. Nah, berdiri dengan tegak itu bisa merelaksasikan badan kita, biar kita ini tegas, bahwa kita ini bisa berbicara di depan umum. Coba kalau badannya tegak sama kayak gini, itu bakal sama nggak? Pasti akan bakal beda suasananya. Nah, kayak gitu. Terusan bicara di depan umum dengan suasana yang hati yang tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak deg-degan. Takut deg-degan itu kan cemas kok. Cemas kan pasti semuanya buyar. Nah, makanya itu anak-anak harus melakukan dengan tegak, hati yang tenang, dan suara yang jelas. Suara yang jelas itu sama aja kita membenarkan public speaking kita. Jika public speaking kita itu suaranya kurang jelas, suaranya, artikulasinya kurang jelas, itu akan mempengaruhi pendengarnya, dan pendengar itu mungkin akan mengira kita itu kok ngomongnya kurang jelas, ngomongnya belit-belit. Di sini ada yang tahu yang kemarin lomba terusan lomba yang di sering FYP di TikTok nggak, yang lomba DPRD terusan ngomongnya salah, terusan padahal itu jawabannya benar. Itu public speaking itu perlu. Makanya kita harus mengasah public speaking kita itu, menjaga artikulasi kita saat ngomong itu perlu. Itu jawabannya benar kan, tapi lawannya jawab lagi itu jawabannya benar, tapi disalahin sama jurinya. Nah, itu habis itu lawannya ngejawab dengan pertanyaan dia yang sama persis, dibenerin sama jurinya. Karena apa? Karena yang awal ini, siswa yang pertama ini menjawab dengan kurang tegas dan kurang artikulasi yang jelas, begitu. Jadi kita kalau public speaking kita harus badannya yang tegak, suaranya yang jelas, dan tidak terbata-bata saat berbicara, begitu. Nah, kapan kalian merasa tidak percaya diri? Kapan nih? Akhir-akhir ini kapan kurang percaya diri? Mulai dari Ibu. Udah lama. Nah, kapan waktunya? Waktu mau ulangan apa, mau ngapain gitu. Percaya diri nggak? Pas presentasi, kan sampingnya waktu presentasi juga, iya, bisa waktu presentasi juga. Nah, itu mungkin ya bisa untuk kita kurangi. Kenapa presentasi itu kita kurang percaya diri? Mungkin kita
jika ada salah itu jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri kita terlebih dahulu. Kita introspeksi diri kita terlebih dahulu, bukan menyalahkan orang lain. Mungkin kenapa presentasinya kurang percaya diri, mungkin kita kurang menguasai materinya, benar, kurang buat public speakingnya, kurang belajarnya. Nah, itu menyebabkan kurang percaya diri. Nah, mungkin jika anak-anak ini presentasinya lebih baik dan percaya dirinya baik, anak-anak bisa belajar lebih konsentrasi dan memahami materinya tersebut. Nah, begitu. Nah, gimana sih caranya percaya diri itu? Dengan membuat kita itu lebih baik dan lebih berani ke depannya terlebih dahulu. Nah, baik teman-teman, ini waktunya sudah menunjukkan bahwa proses bimbingan konseling itu sudah cukup, waktunya 15 menit, melebihi batas kesepakatan di awal tadi. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jadi kesimpulannya yaitu percaya diri di depan umum itu kita yang menjaganya. Nah, kenapa harus percaya diri? Karena kita juga punya kemampuan diri kita sendiri, tidak mengandalkan orang lain, bahwa kita punya kelebihan yang dipunyai orang lain juga. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Maaf jika ibu ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, tingkah laku ibu yang menyakitkan hati anak-anak, ibu ucapkan maaf sebesar-besarnya. Nah, ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.